Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay. Kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan kamu bisa mengubah dunia. Tapi bagaimana cara pendidikan itu bisa mengubah dunia? Caranya hanya satu, yaitu dengan berbagi. As you fade away. Melalui kampus mengajar, mahasiswa tentunya harus berbagi ilmu dan pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan, sekaligus mempraktekkan metode-metode pengajaran. Siapa sangka salah seorang mahasiswi Universitas Flores yang mengikuti program kampus mengajar meraih juara cerita seru kampus mengajar 2021. Jumpa lagi dengan saya, Desanta. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswa Universitas Flores yang meraih juara cerita seru kampus mengajar 2021 dan tentunya ditemani oleh Ibu Ertin dari kantor kemahasiswaan dan alumni Universitas Flores. Oh ya, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, comment, and share channel ini. Oke Ibu bisa perkenalkan diri beserta dengan teman-teman. Lengkap Ibu Maria Bureti di Culang Bantas. Ibu biasa disapa dengan nama Ertin Bantas. Sekarang Ibu bertugas di kantor kemahasiswaan dan alumni sebagai kabak kesejahteraan dan alumni, dan kebetulan tupoksi Ibu membantu adik-adik yang di kampus mengajar, yang di program kampus mengajar. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Claudia Ibening. Saya dari program studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekarang berada di semester 8, daerah asal saya dari Kabupaten Manggarai Timur. Jadi baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Yunita Rendang, biasa dipanggil Ita Rendang. Saya dari program studi Pendidikan Matematika semester 8, dan saya juga merupakan alumni kampus mengajar angkatan kedua. Terima kasih. Oke, jadi saya mulai dari Claudia dulu. Kira-kira dari tahun berapa Claudia mengikuti program Kampus Merdeka? Oke, baik, saya mengikuti kampus mengajar angkatan 2 tahun 2021. Apa yang menjadi motivasi Claudia sehingga bisa mengikuti program Kampus Mengajar? Yang memotivasi saya untuk daftar ikut program kampus mengajar karena saya pribadi mengetahui bahwa adanya ini konversi 20 SKS, dan juga selain itu ada uang saku bulanan, UKT, dan juga tentunya sertifikat dari kementerian, dan ini merupakan pengalaman baru untuk saya bagaimana mengkontribusikan kegiatan pembelajaran di masa pandemi. Oke, waktu itu ditempatkan di sekolah mana dan di daerah mana? Waktu itu saya ditempatkan di Sekolah Dasar Katolik Ndatukune, Desa Jegarangga, Kecamatan Nangapenda. Jadi di Nangapenda begitu? Iya, di Nangapenda. Claudia kan memenangkan kompetisi cerita seru kampus mengajar 2021. Bisa diceritakan dari awal mengikuti kompetisi ini? Oke, baik. Saya mengetahui informasi mengenai kompetisi cerita seru kampus mengajar langsung dari Instagram Merdeka Pelajar. Dan juga saya mendapat informasi dari salah satu dosen saya, yaitu Ibu Fatmawati,
Beliau meminta saya bersama teman saya juga dari Prodi Sejarah yang lulus kampus mengajar untuk mengikuti kompetisi cerita seru kampus mengajar. Kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan selama di Jakarta? Berbicara mengenai kegiatan di Jakarta itu sebenarnya kegiatan komunitas, pembekalan dan juga pelatihan koordinator daerah mahasiswa penggerak kampus Merdeka. Dan saya di sini mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatannya itu ada banyak dan kami diberi materi yang begitu banyak juga. Salah satu materi yang saya masih ingat pada saat itu mengenai kerelawanan oleh Ibu Ainun. Beliau mengatakan bahwa menjadi relawan itu bukan berarti hanya mengisi waktu kosong saja, mengasah keterampilan kita dan juga jalan kepemimpinan. Tetapi bagaimana kita membantu orang-orang sekitar kita yang membutuhkan kita dengan hati yang ikhlas tanpa ada balasan atau imbalan. Oke, nah, apa perasaan Claudia pas ikut kegiatan dengan mahasiswa dari universitas lain? Awalnya gugup, takut, rasanya waktu itu campur aduk sekali karena banyak sekali pikiran yang muncul di benak saya karena mana mungkin bisa bersaing dengan teman-teman dari kampus lain yang notabene kampus mereka itu kan berada di kota besar. Kampus mereka juga mungkin sarana fasilitasnya itu sangat memadai sekali. Dan tidak juga kita ya, juga dan punya fasilitas yang cukup ya, lumayan betul. Dan juga mungkin pola pikir mereka jauh lebih maju lah karena mereka sering mengatakan bahwa kita yang daerah timur ini maksudnya terbelakang gitu. Ya. Tapi setidaknya Claudia bisa membuktikan bahwa kita mampu bersaing. Betul Jadi, sekali, Bu. Claudia ini karena mengikuti event lomba mengarang cerita seru tentang pengalaman MBKM kemarin. Nah, dia terpilih sebagai koordinator untuk NTT. Makanya dia mengikuti kegiatan itu di Jakarta. Jadi undangan itu dikirimkan langsung ke Claudia, kemudian Claudia melaporkan ke pihak universitas, dalam hal ini ya berarti kantor kemahasiswaan karena kami yang mengatur mereka untuk mengikuti program semua. Jadi awalnya itu mereka sebenarnya di sini berdua nih, Ayu dengan Ita. Jadi mereka berdua ini terpilih untuk sebagai perwakilan dari alumni kampus mengajar. Jadi mereka ini istilahnya setelah mereka mengikuti awal sebagai peserta kampus mengajar, mereka naik tingkat ke alumni. Jadi tugas mereka ini sebenarnya masih banyak ini. Setelah kemarin Claudia ke Jakarta, balik, kemudian ada banyak PR yang harus disampaikan ke adik-adik semester di sini. Pengalamannya ceritakan lagi. Oke, coba ceritakan sedikit pengalaman yang kakak ikut sertakan dalam kompetisi ini sehingga panitia bisa menentukan kalau Claudia itu jadi juara. Ceritanya begitu. Ya, ceritanya. Saya menulis cerita bagaimana keadaan dan kondisi di desa tempat saya mengajar dan juga bagaimana ketika saya lolos seleksi untuk kampus mengajar. Kalau untuk desanya saya menceritakan bagaimana kondisi jalan, di mana menurut saya pada saat itu menurut saya pribadi itu dikatakan ekstrimnya jalannya. Kampung apa tadi? Letukune Gompor. Letukune Gompor berarti ikut Baju Awas itu, iya. Nangkil. Iya, lumayan. Medannya memang cukup. Ya. Waktu itu jalannya itu setapak besar, tetapi aspalnya belum ada, batu-batu sudah terlepas. Kemudian mendaki sekali, dan kami dan teman-teman naik auto pick up yang tidak beratap, melewati sungainya yang apabila hujan banjir dan otomatis tidak bisa lewat. Ekstrim ya? Ya, ekstrim sekali. Kemudian saya menceritakan bagaimana kondisi di sekolah tempat saya mengajar. Saya menemukan banyak sekali siswa-siswinya itu, hampir semua begitu semangat mereka untuk datang ke sekolah. Pada kenyataannya itu rumahnya itu sangat jauh dari sekolah. Tapi yang cukup mengagetkan saya bahwa ketika proses pembelajaran berlangsung, ada siswa-siswi tertentu yang tidak terlalu paham ketika saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi masih ada yang pakai bahasa daerah begitu? Pakai bahasa daerah, padahal kita tahu bahwa bahasa Indonesia ini bahasa pemersatu kan, bahasa nasional. Tetapi kembali lagi kepada diri saya, mungkin karena mereka tinggal di kampung. Jadi keseharian mereka selalu menggunakan bahasa daerah. Dari masalah itu memotivasi saya untuk harus belajar bahasa India, harus belajar. Nah, ketika proses belajar mengajar berlangsung, ketika saya menyampaikan materi, saya sedikit menggunakan bahasa India. Ya, supaya agar lebih akrab. Biar lebih akrab.
Ya, jadi di situ serunya dari Seru sekali. medannya, kemudian Bahasanya. bahasanya Bahasa, ya, betul. dengan siswa-siswa. Jadi Siswa-siswinya. setidaknya kan mereka turun ke lokasi baru, makanya Iya. disitulah pengalaman serunya terlihat Ya betul sekali. sehingga bisa lolos. Kemarin ada peroleh hadiah. Ya memang hadiah secara fisik memang mendapatkan laptop, tetapi pengalaman yang berharga itu yang dibutuhkan. Dan kemudian saya sangat bersyukur sekali karena diberi kesempatan untuk bisa terbang ke Jakarta. Ini baru pertama kali dan juga naik pesawat. Ya pulang pergi mereka tanggung semua tiketnya dan Penginapan. bisa ya penginapan langsung di Pusat Pelatihan dan Pendidikan Pegawai Kementerian. Tepatnya itu di Depok, Jawa Barat. Saya bertemu teman-teman dari 33 provinsi. Ya. Dan puji Tuhan sekali saya sendiri yang berpenampilan ya karena mereka semua berjilbab, tetapi mereka sangat ramah sekali, terus tidak memandang perbedaan karena mereka mengatakan bahwa perbedaan itu juga perlu kan biar ada kolaborasinya. Kira-kira berapa lama di Jakarta kemarin? Kegiatannya kemarin hanya mulai tanggal 20 sampai 23 April saja. Nah, sesudah itu saya nginapnya di Jakarta. Oke. Nah, untuk kita ke Ibu Ertin, mendengar cerita Claudia tadi, apakah ada keinginan dari kantor kemahasiswaan dan alumni Uniflor untuk mengadakan event serupa tingkat Universitas Flores sebagai reward kepada mahasiswa yang sudah mengikuti kampus mengajar? Oke. Untuk reward saya lebih kepada penekan reward ya. Ya. Reward untuk mahasiswa yang sudah mengikuti program kampus mengajar. Kalau mau melaksanakan lomba dan sebagainya agak susah juga karena mereka ini kan sudah selesai proses. Ya. Mereka sudah selesai proses untuk kampus mengajarnya, itu program MBKM-nya. Mereka sudah selesai dan sekarang mereka lagi sibuk untuk persiapan proses ke skripsi. Nah, kalau kita mau mengadakan event untuk mereka ya agak susah untuk mengumpulkan kembali mereka. Tapi kami dari pihak kantor kemahasiswaan dan alumni sedang berupaya untuk merancang kegiatan supaya bisa berjalan dengan yang sementara menjalankan proses kampus mengajar. Jadi kebetulan sekarang lagi dalam proses seleksi untuk kampus mengajar tahap 4. Jadi kami lagi merancang apa yang mau kami buat supaya bisa merangsang mereka dalam proses pelaksanaan kampus mengajar di lokasi masing-masing. Oke. Dengan prestasi yang diraih Claudia, apakah ada peningkatan minat mahasiswa untuk mengikuti kampus mengajar? Oke. Sebenarnya yang kita diskusi hari ini, kita bertemu hari ini di sini itu merupakan yang kedua. Awal kemarin kami juga sudah sempat berdiskusi bersama dengan yang mahasiswa yang lulus di program kampus mengajar gelombang 1. Itu ada beberapa perwakilan, mereka 5 orang. Nah, dari streaming YouTube yang kami berikan itu dan terlihat bahwa minat mahasiswa itu semakin banyak untuk mengikuti program ini. Nah, program yang kampus mengajar gelombang 4 ini sementara berlangsung dan yang sudah mendaftar di akun koordinator, kebetulan yang mereka daftar itu terlacak di akun koordinator itu sekitar 100 lebih. Mudah-mudahan semuanya itu lolos seleksi administrasi untuk lanjut ke tahap seleksi tes. Jadi mahasiswa yang terdaftar di kampus mengajar itu setelah mereka mendaftarkan diri, mereka harus lulus 2 gelombang. Jadi awalnya itu mereka seleksi administrasi dulu, setelah itu baru tes. Setelah tes baru dinyatakan untuk bisa mengikuti program kampus mengajar. Apa pesan Ibu untuk mahasiswa Universitas Flores yang dengan kampus mengajar ini? Oke. Kembali lagi ke tadi bahwa minat mahasiswa itu sudah semakin bagus dengan adanya kemarin yang kami diskusi pertama lewat streaming YouTube yang saya bagikan kemarin, itu minatnya sudah terlihat. Nah, pesan saya untuk semua mahasiswa Universitas Flores, rajin-rajinlah mengakses akun MBKM, kemudian IG-nya ya, karena semua informasi itu di-share di situ. Mungkin saja Ibu terlambat update informasi, jadi mahasiswa itu kan sekarang kalau media sosial, Twitter, IG itu kan jadi konsumsi untuk mahasiswa. Ya, tiap hari pasti mereka akan buka IG, kemudian mereka akan buka akun TikTok juga ada. Ya. Itu untuk MBKM itu sudah masuk ke link-link itu. Jadi mereka harus rajin-rajin buka supaya memperoleh informasi berkaitan dengan kampus mengajar.
Untuk teman Ita, bisa ceritakan sedikit pengalamannya tentang kampus mengajar ini? Jadi baik, untuk saya sendiri itu sebenarnya kampus mengajar ini yang saya tahu itu dari Ibu Kepro. Soalnya Ibu Kepro mewajibkan kami yang semester 7 itu hari untuk mendaftar kegiatan kampus mengajar. Setelah dinyatakan lolos, dan pertama itu saya juga tidak tahu penempatan sekolahnya di mana. Soalnya itu di SDK Ndetukune. Saya berpikir mungkin SDK Ndetukune itu ada di daerah mana begitu, padahal SDK Ndetukune itu ada di Kecamatan Nangapenda. Untuk tahap pertama itu kami berkontribusi, kami ketemu dulu dengan dinas PPO, selanjutnya kami ke sekolah. Dan untuk sekolah itu juga pertama ada yang perwakilan begitu ke sana untuk survei lokasi. Selanjutnya pada tanggal awal Juni begitu kami ke sana, dan kami tiba di sekolah itu sudah jam 2 atau tidak setengah 3. Dan di sana itu guru-gurunya mungkin mau pulang begitu, soalnya tunggu kami terlalu lama. Selanjutnya di sana kepala sekolah membagi kami kepada guru-guru di sana, dan saya mendapat tempat yang lumayan jauh dari sekolah. Saya berada di pinggir jalan yang arah dari Ende ke Jawa. Dan setiap pagi itu saya ke sekolah bersama dengan guru pembimbing saya, Ibu Ani. Kami ke sekolah itu melewati, pokoknya yang seperti yang diceritakan Ayu tadi, melewati kali, habis jalan yang bebatuan begitu baru sampai di sekolah. Ketika pada saat musim hujan, kalau banjir itu kami tidak ke sekolah, soalnya tidak bisa lewat. Airnya sangat, pokoknya meluap sangat tinggi. Kami tidak ke sekolah. Iya Ibu, dan kami di rumah saja. Jadi kalau musim hujan begitu jarang ke sekolah berarti? Iya, kalau hujannya sedang tidak besar, kalau kalinya tidak meluap itu kami bisa lewat, tapi kalau hujannya lebat itu kami tidak bisa lewat. Berarti kalian berdua satu lokasi sekolah ya? Ya, satu lokasi Ibu, cuma penempatannya berbeda. Kalau mereka penempatannya di dekat sekolah Ibu. Beda lokasi penginapan. Iya, tempat penginapan. Berarti dengan orang tua asuh. Ya, Mama asuh juga guru di sekolah. Berarti kalian langsung diminta untuk tinggal di rumahnya guru-guru. Iya, di rumah guru-guru. Pertama dibagi sesuai dengan nomor undian begitu. Berarti undi. Iya, betul. Oke. Iya. Tapi di sekolah yang sama kan? Iya, di sekolah yang sama. Dan di sana itu kelasnya juga berbeda-beda sesuai dengan kelas. Kalau Ayu kan di kelas 4. Karena Mama asuh saya mengajarnya di kelas 4 begitu. Kalau saya sendiri di kelas 5, sebenarnya dengan Bapak Petrus Petu, tapi karena beliau rumahnya terlalu jauh lagi dari sekolah, makanya saya dengan Ibu Ani yang sebagai guru pendidikan agama Katolik. Tapi ini Ita tidak ngajar pendidikan agama Katolik kan? Tidak, Ibu. Ngajarnya tetap ngajar kelas 5. Berarti kalian balik bisa enaknya nginap dengan orang guru, berarti kan balik bisa diskusi. Iya, betul. Apa yang kendala di sekolah. Kalau basic guru sih enak bisa langsung itu, tapi kalau apa kan berarti harus diskusi lagi toh. Terlebih dengan seperti Claudia tadi belajar bahasa daerah dengan orang tua asuh. Ya. Tapi ada pengalamannya seru. Pengalamannya seru. Dan sana tuh kami bukan cuma untuk ngajar saja juga. Kan untuk kampus mengajar itu ada 3 item. Ada literasi, numerasi, administrasi dan teknologi. Di sana kami juga membantu guru-guru yang mungkin tidak terlalu paham tentang teknologi. Dan untuk kami sendiri sebagai kenang-kenangan itu kami membuat taman baca di sekolah. Taman baca ya. Di sekolah itu ditempatkan berapa orang? 6 orang. Di sekolah kami sendiri 6 orang. Setiap sekolah 6 orang. Dan untuk yang kampus mengajar angkatan 2 itu semua penempatannya itu di Kecamatan Nangapenda. Tidak ada yang lebih dari, tidak ada yang di luar dari Nangapenda. Di Nangapenda semua. Hanya beda sekolah begitu. Beda sekolahnya saja. Apa pesan Claudia untuk teman-teman sesama mahasiswa terkait dengan kampus mengajar ini? Pesan saya sendiri yaitu mengajak teman-teman adik semester khususnya
daftarkan diri mereka menjadi bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena program ini sangat bagus sekali, ini memberi kesempatan kepada kita mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Bukan hanya itu, ini mencari pengalaman baru, serta bagaimana mengasah keterampilan kita dalam berkomunikasi, inovasi, dan berkreativitas tinggi. Tentu program ini merupakan bekal nanti ketika kita memasuki dunia kerja. Oke guys, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Ertin, Claudia, dan Ita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next time. Dah.